Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. presiden Assalamualaikum mau lewat dan warahmatullahi segala macamnya. wabarakatuh. Namun Saatnya orang-orang mendengarkan yang ketika kajian itu di dalam pagi masjid sedang melakukan to'am, nggak dari ada Masjid satupun yang menoleh, Assegaf Solo, disiarkan nggak ada oleh yang membukakan jalan. TV 10 Padahal Solo. ini ketika itu dia Bersama kami posisinya Herba Medika menjabat RT 8 posisi yang sangat Taji tinggi, Wiring Klaten. nggak ada yang menoleh. Padahal sudah disuruh sama pas pampresnya, ajudan-ajudan, nggak ada yang menoleh. Fal baitu baitullah wa nasu jami'an abiduh. Justru mereka mengatakan bahwasanya ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan semua hambanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bedanya. Mau dia pejabat kah, mau dia orang biasa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, sama enggak ada bedanya. Sehingga mereka ketika itu enggak mau memberikan jalan untuk Hisham bin Abdul Malik ini sampai ke Hajarul Aswad. Wa fi mahum kadzalika sumi'at aswatut tahlil wa takbir atiyatan min ba'id. Ketika para ajudannya ini sedang sibuk ingin membukakan jalan tapi enggak kebuka-buka, tapi tiba-tiba di belakang mereka atau dari arah yang lainnya itu terdengar suara tahlil, terdengar suara takbir yang bergemuruh. Satu sama yang lainnya itu suaranya luar biasa. Fa asyra'abat nahwal a'naku. Ketika itu semua para orang-orang yang ada di sekitar itu saling ngelihat. Ya, kalau kita itu ya begini nih. Siapa itu yang datang? Kok ada suara bergemuruh tahlil, bergemuruh takbir yang luar biasa? Siapa yang sedang dikawal ini? Fa idza rajulun fi kaukabatin minan nas qasimun wasimun dhamirul jismi wadhi'ul wajhi alaihi sakinatun wa wagarun. Ternyata orang tersebut sedang dikawal oleh segerombolan orang, dikawal oleh mereka qasimun wasimun, yang mana sosok manusia ini menyenangkan kalau dilihat, enak kalau dilihat, indah kalau dilihat. Wasimun dhamirul jismi, ya beliau ini juga orang yang enggak gemuk, bukan orang yang gemuk gitu enggak, tapi beliau itu dhamirul jism, enggak terlalu besar. Tapi ketika itu disambut oleh orang-orang, dijaga oleh orang-orang dengan gemuruh takbir, gemuruh tahlilnya dan segala macamnya. Wadhi'ul wajhi alaihi sakinatun wa wagar. Tampak dari wajahnya beliau ini cahaya, ketenangan, kewibawaan yang sangat luar biasa. Qad masya fi izarin waridain wa bada baina 'ainaihi atharus sujud. Ya, beliau berjalan dengan pakaian-pakaian ihramnya dan di situ tampak dari wajahnya beliau antara kedua matanya, istilahnya di dahinya itu tampak bekas banyaknya sujud. Jadi bukan banyaknya sujud di sini atau atharus sujud di sini bukan berarti hitam di dahinya, enggak. Namun wajah orang-orang yang atharus sujudnya ini banyak, yaitu bercahaya. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang semacam ini kalau dia itu kita memandang orang-orang tersebut, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau banyak sujudnya itu mukanya dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita ngelihat mereka itu hati kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ingat, ya Allah, beliau ini sudah sampai yang luar biasa. Kita masih banyak dosa, kita ini. Akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandangnya aja itu sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nasihatnya? Bagaimana dengan akhlaknya? Bagaimana dengan ucapan-ucapannya? Bagaimana dengan perbuatannya? Kalau dengan hanya memandangnya saja sudah menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'alat kutalun nasi tanfariju lahu wa taghdu sufufan wa yadastaqbilu bi nadharati syauq wal hub hatta balagha al hajar al aswad wastalamahu. Maka ketika itu manusia, lautan manusia yang ada di situ ketika itu dengan seketika dengan sendirinya otomatis terbuka, membukakan jalan untuk orang tersebut. Dibukakan. Mereka mengatur saf-saf sendiri. Padahal tadi Hisham bin Abdul Malik sudah merintahkan, ayo buka jalan. Enggak ada satupun yang membuka jalan.
Tapi ini tanpa disuruh. Mereka sudah otomatis langsung membukakan jalan, mereka mengatur safnya masing-masing dan dibukakan jalan. Yaitu yang ada di situ ketika itu Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun berjalan. Manusia ketika itu memandang mereka Imam Ali Zainal Abidin ini dengan pandangan penuh kerinduan, dengan pandangan penuh kecintaan yang luar biasa kepada beliau. Jadi mereka ini memandang Imam Ali Zainal Abidin ini luar biasa, sama seperti halnya datuknya beliau. Kalau para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka rindu dengan memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian para sahabat itu baru dari Nabi pulang ke rumahnya, belum sampai rumahnya atau baru sampai rumahnya, dia sudah ingin kembali lagi, ingin memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rindunya dengan memandang wajah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya menyenangkan, wajahnya luar biasa. Begitulah cucu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali Zainal Abidin. Mereka di masa itu memandang beliau ini luar biasa, ingin terus memandang beliau, pandangannya dengan penuh cinta, dengan penuh rindu luar biasa. Sampai akhirnya beliau pun mampu untuk mencium Hajarul Aswad tanpa ada susah-susah. Tidak ada susah-susah karena sudah dibukakan oleh mereka kaum muslimin di kala itu. Wahuna iltafata ahadu rijalil hasyah ila Hisham bin Abdul Malik. Maka ketika itu ada salah seorang tangan kanannya Hisham bin Abdul Malik ini. Wa qala lahu man hadzal ladzi akramahu an-nas kull hadzal ikram wa ajalluhu kull hadzal ijlal. Dia tanya ke Hisham bin Abdul Malik, wahai Hisham, wahai imam atau wahai pemimpin, wahai presiden, itu siapa sih orang yang begitu dimuliakan, orang yang sambutannya itu begitu diagungkan, nggak pakai minta dibukakan jalan, mereka sudah otomatis membukakan jalannya. Faqala Hishamun la a'rifu. Hisham bin Abdul Malik, dia seorang pemimpin, seorang presiden, pejabatnya paling tinggi, jabatannya paling tinggi. Ketika ngelihat keadaan seperti itu, dia gengsi. Artinya kalau dia nyebut bahwasanya ini si fulan, dia gengsi. Akhirnya dia apa? Pura-pura nggak tahu. Dia jawab la a'rifu. Saya nggak tahu siapa itu. Padahal dia ngerti. Saya nggak tahu itu siapa. Kenapa? Gengsi. Masa saya minta buka jalan aja nggak dibukain? Ini orang bukan siapa-siapa, nggak minta dibukakan jalan, tapi mereka otomatis membukakan jalan. Wa kana al-Farazdak hadiran. Nah, ketika itu di dalam rombongan Hisham bin Abdul Malik ada salah seorang penyair handal yang dikenal dengan Imam Farazdak. Di Bani Umayyah itu beliau seorang penyair yang handal. Ketika mendengar ucapannya Hisham bin Abdul Malik mengatakan nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu. Ya, siapa yang nggak mengenal Imam Ali Zainal Abidin? Semua orang mengenali. Jadi karena dia ada rasa gengsinya, nggak mau kalahnya, akhirnya ketika itu faqala in kana Hishamun la ya'rifu fa ana a'rifu. Maka beliau langsung menyaut, kalau memang Hisham bin Abdul Malik ini nggak tahu siapa beliau, fa ana a'rifu. Saya mengenal betul siapa beliau itu. Wa dunya kulluha ta'rifu, dan dunia semua seisinya ini mengenal beliau, siapa sosok beliau ini. Hadza Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu wa an abihi wa an jaddihi. Beliau adalah Imam Ali ibn Al-Husain ibni Ali bin Abi Thalib ibni Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhumul jami'. Tsumma ansyada. Nah, langsung beliau ini memberikan satu mengubah syair pujian kepada Imam Ali Zainal Abidin ini untuk menjawab ucapannya Hisham bin Abdul Malik ini yang merasa dirinya ini nggak tahu. Ini mau dikasih tahu, ini loh kemuliaan, keagungannya sosok beliau ini. Beliau mengatakan, hadzal ladzi ta'riful badha'u wa ta'atahu wal baitu ya'rifu wal hillu wal haramu. Dia ini adalah sosok yang mana butiran-butiran pasir yang dilewati mengenal dirinya. Rumah
masjid ini Baitullah mengenalnya, Makkah ini mengenalnya, semua mengenalnya. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim, hadza taqiyun naqiyut tahirul alamu. Beliau ini adalah anak cucu daripada manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza taqiyu, beliau ini adalah sosok manusia yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqiyu, orang yang hatinya itu bersih, orang yang hatinya itu suci. Makanya beliau ini nggak ada dendamnya sama orang sama sekali. Mau diapakan juga nggak ada dendamnya. Mau dicaci maki juga nggak ada dendamnya. Bahkan ketika keluarganya pun dibantai nggak ada dendamnya beliau ini. Nggak ada beliau ini membalas orang-orang yang telah membunuh keluarganya, nggak ada. Tapi beliau membersihkan dirinya terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada, hatinya itu suci, bersih daripada hal-hal yang nggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada ibnu Fatimatin in kunta jahilahu bijadihi anbiya'ullahi qad khutimu. Ini adalah anak atau cucu daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. In kunta jahilahu, kalau kamu nggak tahu, ini cucunya Sayyidah Fatimah, yang mana kakeknya dia ini adalah penutup para nabi. Falaisa qauluka man hadza bidhairihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajam. Ucapanmu yang mengatakan berlagak enggak tahu, kan tadi dia mengatakan saya enggak tahu, dibalas sama Imam Farazli. Ucapanmu yang engkau mengatakan ini aku enggak tahu, itu enggak mengurangi daripada kemuliaan beliau, enggak mengurangi daripada keutamaan beliau, keagungan beliau, enggak. Orang-orang bangsa Arab maupun yang non-Arab, mereka sudah mengenal betul, mengetahui bagaimana kemuliaan Imam Ali Zainal Abidin. Jadi ucapanmu aku nggak tahu, itu nggak mengurangi kemuliaannya beliau. Kilta yadayhi ghiyatun amma naf'uhuma yastawqifani wa la ya'ruhuma adam. Kedua tangan beliau ini laksana hujan deras yang memberikan manfaat kepada bumi ini semuanya. Uluran tangan beliau ini selalu diharap-harap oleh manusia, selalu memberikan manfaat yang luar biasa. Kita tahu bagaimana kemarin beliau ini sedekahnya luar biasa. Coba kita bayangkan satu kota, orang miskinnya ditanggung oleh satu orang. Ada nggak kira-kira di zaman ini? Satu kota, itu orang miskinnya ditanggung sama beliau. Dan beliau memberikan sembakonya atau tanggungannya, nggak ada satu kota pun yang tahu. Setiap malamnya. Makanya di zaman beliau itu nggak ada orang miskin. Orang miskin keluar nggak ada. Kenapa? Semuanya sudah dicukupi sama beliau. Tanpa ada yang tahu satu kota. Berapa banyak manusianya dalam satu kota itu. Tapi nggak ada yang tahu semuanya. Jadi luar biasa beliau ini. Uluran tangannya itu sangat-sangat dibutuhkan dan manfaatnya luar biasa. Sahlul khaliqati la tukhsha bawadiruhu yazinu idnani husnul khuluqi wasyiyamu. Beliau ini punya akhlak yang mudah, akhlaknya itu lembut, akhlaknya itu bagus. Beliau itu bukan orang yang jahat, beliau bukan orang yang bengis, beliau bukan orang yang keji, beliau bukan orang yang pendendam, enggak. Beliau punya akhlak itu bagus, luar biasa, lembut, luar biasa sama orang ini. La tukhsha bawadiruhu, yang mana orang-orang itu enggak khawatir akan daripada amarahnya beliau. Orang-orang di sekitarnya enggak khawatir akan daripada kekejiannya, karena beliau bukan orang yang seperti itu. Jadi orang yang dekat sama beliau itu nyaman, tenang, enggak khawatir akan apapun. Yazinu idnani husnul khuluqi wasyiyamu, yang mana beliau ini perangainya, akhlaknya itu menghiasi daripada dirinya. Sehingga perlu kita mencontoh sedikit daripada sosoknya beliau ini, khususnya para keturunan-keturunannya. Kita contoh bagaimana Imam Ali Zainal Abidin, akhlaknya beliau, maafnya beliau, ibadahnya beliau, sucinya hatinya beliau,
semaksimal mungkin, walaupun kita nggak bisa 100%, tapi paling enggak kita berusaha di atas 50%. Nanti sedikit demi sedikit kita bisa mencontoh Imam Ali Zainal Abidin. Oh, saya baru bisa mencontoh bagiannya ini, maka contoh. Saya bisa mencontoh bagiannya yang ini, maka contoh. Sedikit demi sedikit kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya kita bisa betul-betul mengikuti daripada sosok beliau. Maka la laqatu illa fi tasyahudi laula tasyahudu kana la'ahu na'amu. Beliau ini sosok orang yang enggak pernah mengucapkan tidak. Enggak pernah mengucapkan itu enggak pernah. Kecuali di dalam tasyahudnya. Di dalam tasyahud itu kan syahadat itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Laula tasyahud, kalau bukan karena tasyahud, kalau bukan karena syahadat, maka niscaya beliau itu semuanya iya. Jadi orang datang minta bantuan sama beliau iya, nggak pernah nolak. Ini akhlak sama seperti akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah nggak pernah nolak orang itu, nggak pernah. Baik maupun beliau itu punya ataupun nggak punya, nggak pernah nolak. Kalau beliau punya, beliau kasih. Kalau nggak punya, beliau yang akan carikan untuk orang yang minta kepada beliau ini. Jadi dicarikan siapa yang mau memberikan, ini orang. Jadi orangnya nggak perlu pusing-pusing cari lagi. Tapi Nabi SAW yang langsung memberikan. Jadi beliau nggak pernah mengatakan, ya Rasulullah saya minta ini, enggak, saya nggak mau, nggak pernah Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa amma zaila fala tanhar. Kalau misalkan ada orang datang kepada Anda minta-minta, maka jangan dihardi, jangan diusir, jangan dimaki-maki. Kalau misalkan mau menolak, maka tolaklah dengan halus. Tapi kalau misalkan kita ingin mencontoh sedikit perangai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit perangai Imam Ali Zainal Abidin, maka berikanlah walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu korma. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seorang wanita membawa 2 putrinya datang kepada beliau minta, sedangkan di rumahnya enggak ada makanan kecuali hanya 1 korma saja. Beliau enggak tahu nanti makan apa, diberikan sama beliau. 1 korma itu dibagi 2 oleh ibunya, diberikan kedua putrinya. Begitulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga itu semua diwarisi oleh Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala. Amal bariyada bil ihsani fan qasha'at anal ghayahib wal imlaq wal adamu. Yang mana beliau ini sosok manusia yang menyebarkan kebaikan. Yang mana kebaikan beliau, jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Buat baik dan segala macam kezaliman itu Kajian pagi dengan sendirinya. Dari Masjid Assegaf Solo disiarkan oleh TV 10 Solo. Bersama kami Herbal Medica ET8 Haji Dwi Klaten. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga ilmunya bisa bermanfaat menjadi amal jariah. Sukses dunia, sukses akhirat. Sehingga kebaikan beliau itu menjadikan kezaliman itu sirna. Kezaliman itu habis, wal imlaqu wal adamu. Dan juga kebaikan beliau ini menghabiskan daripada kemiskinan, ketiadaan. Jadi semua. Jadi beliau dari sisi akhlaknya luar biasa, dari sisi sosialnya juga luar biasa. Jadi hidupnya beliau ini penuh dengan kebaikan. Sehingga di zaman beliau, orang yang hidup bersama beliau ini nikmat luar biasa. Idza ra'atuhum Quraisyun qala qailuha ila makarimi hadza yantahil karam. Kalau orang-orang Quraisy ini melihat sosok beliau, pasti mereka akan mengatakan